warahmatullahi wabarakatuh. Saya bugar bahagia sejahtera beruntung berlipat ganda senang sekali di hari Kartini ya buat teman-teman semua, para ibu, para wanita, para cewek-cewek. Selamat hari Kartini. Oke. Dan pastinya di tanggal 21 April ya, tepat banget 21 April 2026. Buat yang ulang tahun, selamat hari lahir, happy birthday buat teman-teman ya yang merayakan ulang tahun di bulan April ini atau bertepatan dengan hari Kartini. Tapi pagi hari ini kita akan bahas tentang apa? Self healing dan cleansing, energy cleansing ya, seperti itu. Yang dimana sebenarnya kita secara lahir ya, secara fitrahnya memang sudah didesain ya, sudah diciptakan oleh Tuhan tuh sempurna, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik fisik seperti itu. Adapun kenapa ya kok aku bisa minum air putih doang gitu, tadi aku pusing, aku afirmasi airnya tiba-tiba kok jadi kayak lebih pulih, lebih segeran kayak gitu. Teman-teman ada yang pernah seperti ini enggak ya? Dan pastinya banyak sekali ya yang mencoba untuk menggunakan media air untuk releasing ya, untuk memulihkan lah, lebih menyegarkan seperti itu. Apapun itu. Oh kok tadi sakit perut kayak gitu ya, sudah aku coba treat ini itu, tapi setelah aku coba pakai air afirmasi gitu ya, dari media air, kemudian aku kasih doa-doa atau afirmasi itu dan pulih. Jangan heran kalau kamu memang sudah bisa seperti ini bukan keajaiban, ini bukan kamu sesuatu yang wow itu magic sekali, enggak ya, siapapun bisa melakukan ini teman-teman, siapapun bisa mempraktekkan ini. Makanya kita selalu mengulang-ulang, kita di sini itu sebenarnya memiliki kemampuan dan kesaktian itu dimiliki oleh semua manusia. Hanya kita kadang kurang menyadari ya, kebiasaan-kebiasaan itu kadang kita memang kurang menyadari. Adapun teman-teman, apakah kita juga bisa menghipno diri sendiri? Jawabannya. Dan kita ingin menyapa dulu, ada Queen Leo, ada Dokter dokter, ada Queen, welcome, ada host Hasna, welcome yang sudah di room live cerita teman cerita. Ya, untuk sesi hari Selasa 21 April 2026 ini waktunya kita untuk releasing atau self healing. Teman-teman sudah siap ya pastinya di sini. Tapi jangan move on dan move in sendirian aja teman-teman, lebih ramai lagi hadir di sini nih di tempatnya upgrade diri, di tempatnya praktek self love dan lebih utama mental health. Kita izin menyapa juga memberi sorak-sorai supaya lebih semangat lagi. Feed love feed love juga welcome, ada Queen yang sudah tap like, thank you ya buat kamu. Jangan lupa teman-teman boleh absen dulu di sini, dari kota mana aja kami izin menyapa. Ada dari Jakarta pastinya, halo warga Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang, halo, dari Jawa Barat, dari Bogor, dari Bandung, kita lompat ke Purwokerto, kita lompat ke Jogja, dan kita lompat ke Semarang ya. Pokoknya seluruh Indonesia kita sapa, untuk yang di Sumatera juga, khusus untuk yang di Bandar Lampung juga kita sapa ya. Salam kenal dari Kapita. Teman-teman di sini boleh nggak dari Palembang, Queen Leo, welcome ya dari Palembang. Dari Palembang welcome, dan Kapita izin menyapa khusus di Bandar Lampung juga. Salam kenal ya dari Kapita. Self healing, self hypno ataupun energy cleansing ini, apakah kita bisa melakukannya sendiri? Jawabannya bisa, asal kamu memiliki keyakinan yang kuat ya, memiliki keyakinan yang kuat seperti itu teman-teman. Jadi kayak gini, kalau kamu aja hanya memiliki sebuah keyakinan kayak gitu, bukan hanya, tapi memang kuat sekali memiliki keyakinan bahwa air yang aku konsumsi ini adalah penawar dari setiap sakitku kayak gitu ya. Kenapa sih kok orang-orang banyak banget yang jualan air kayak gitu, air sakti kayak gitu, padahal kan kamu juga bisa melakukan itu teman-teman. Kita tidak menutup rezeki ya buat siapapun ya yang menjadi teacher, menjadi healer atau apapun itu yang memang dia mau memberikan jasa untuk air doa yang diperjualbelikan, sebenarnya itu sah-sah aja dan boleh-boleh aja ya, sama layaknya kita kayak jual jam-jam kayak gitu ya, air apa kan sebenarnya itu ya sah-sah aja, nggak apa-apa. Kayak kita jual misalkan air Aqua, boleh ya kita izin menyapa nama-nama brand Aqua, Grand atau apapun sebutan kayak gitu kan boleh-boleh aja sebenarnya kayak gitu ya, apapun itu niatnya. Tapi kenapa saat sudah dikasih doa, dikasih energi, sebutin doa itu energi ya teman-teman, kasih doa, kasih afirmasi, itu kok lebih ada rasa atau itu lebih berubah kayak gitu ya. Coba kamu boleh praktekin teman-teman ya.
isi air dalam gelas ya, siapkan 2 gelas kosong awalnya, isi airnya ya di satu gelas yang pertama, gelas A gitu ya, kamu kasih doa baik kayak gitu ya, kasih kok doa baik. Misalkan terima kasih Tuhan, hari ini aku bahagia atas kelimpahan, atas kemudahan. Terima kasih untuk kesehatanku. Terima kasih telah memberikan kesembuhan. Apa terserah ya, seperti apa ya. Terus kemudian yang satu lagi, nggak perlu kamu kasih afirmasi atau doa, dibiarkan aja. Oke, tunggu 2 menit atau 1 menit. Kamu boleh cicip air di gelas pertama. Oke. Dan kamu boleh cicip di gelas air kedua. Kamu pasti bisa membedakan air yang sudah diberikan doa sama air yang tidak diberi doa. Seperti itu ya. Jadi apakah kita juga bisa menyampaikan ya kayak gitu ya, apakah kita juga menjadi healer sendiri? Itu bisa. Jawabannya bisa ya. Kita ini supernatural yang dianugerahkan ya dari Tuhan, itu sudah sempurna kayak gitu ya, sudah sempurna self healing. Walaupun mungkin ada yang ada yang nggak setuju, nggak usah jadi dokteran, nggak usah jadi healeran, nggak usah jadi apoteker. Kita bisa menjadi dokter kita sendiri ya, bagi diri kita sendiri. Kita bisa menjadi healer diri kita sendiri, kita bisa menjadi apoteker diri kita, dan menjadi psikiatri diri kita sendiri gitu. Dan ini sebenarnya bisa natural sekali kita lakukan, teman-teman. Aduh Kak Peter kurang tegak ya dulu kayak. Bisa kita lakukan kayak gitu ya, tanpa kamu harus meditasi ke gunung A, ke lautan B, ke pantai C. Tidak perlu. Kamu bisa melakukannya walaupun di rumah. Oke? Walaupun di rumah, tapi ya itu kan memang butuh kehusyuan. Untuk berlatih kehusyuannya gimana sih Kak Pita? Belajar sadari nafas dulu pelan-pelan per 2 menit aja. Hening ya, duduk senyamannya atau duduk meditasi terserah, atau kamu mau coba setiap habis sholat, yang muslim ya, tiap habis sholat hening sejenak, kemudian sadari nafas, fokus aja pikirannya, simpannya di nafas ini, pikirannya simpan di nafas ini ya. Kalau ada lalu lalang ya, misal ingatan-ingatan atau memori apapun itu, anggap aja itu tuh awan lagi lewat. Kamu cukup mengamati saja tanpa menyimpulkan apapun, begitu ya. Izin menyapa, ada Zen, ada Siwari, ada RT juga, welcome yang sudah hadir. Thank you ya buat teman-teman, boleh absen dulu di sini di Room Live Cerita Teman Cerita, stay tune-nya lebih lama lagi ya. Kita self healing, energy cleansing. Dan apakah kita bisa menjadi supernatural itu? Jawabannya bisa. Siapapun kamu, walaupun yang belum memahami tentang ilmu ini, menganggapnya bahwa kenapa sih kita harus jadi dokter-dokteran? Kenapa sih? Kok kita harus jadi healer-healeran? Kita semua healer sayang. Kita semua healer sayang. Pernah nggak kamu cuman lagi sakit perut, kamu bilang, maafin ya perutku, tadi aku salah makan apa ya, ampunin ya kalau aku salah, maafin aku janji aku nggak akan zolim lagi ke kamu, jahat lagi kamu, aku nggak makan cabai yang banyak. Misal kamu cuma ngomong kayak gitu sambil kamu sentuh perut itu, kok tiba-tiba sakitnya pulih gitu, mulesnya kok hilang. Oke, jangan heran, kita itu berkemampuan secara, teman-teman, secara apa yang kita sampaikan ini ya, perkataan kita ini kan ada energi ya, seperti ada benang kayak gitu ya. Kita ngomong ke perut kita ya, di mana tubuh kita juga ada komponen dari berbagai energi ya, banyak kali kayak gitu kan ya, tubuh-tubuh energi. Dan di sini kita menyatakan bahwa ampuni ya, maafin ya. Kok tiba-tiba mulesnya hilang nih Kak Pita ya? Oke, walaupun ada yang belum nyampe di sini, pelan-pelan belajarnya. Yuk stay tune-nya lebih lama lagi di Room Live Cerita Teman Cerita ya. Belajar lagi, kita pelan-pelan. Kenapa ya kok ada ilmu energy healing, ada mesmerism, ada reiki, ada apa satu lagi sebutannya ya, yang energy healing itu sebutannya. Kok itu memang resonate ya Kak? Emang itu bisa ya Kak? Jawabannya bisa. Bagaimana kamu memiliki rasa yakin? Sama halnya seperti kamu datang ke dokter, kamu kan pasti sudah punya sugesti.
udah punya rasa keyakinan, aku berobat ke dia, aku sembuh gitu ya. Padahal kan sebenarnya kesembuhan itu emang datang dari Allah, tapi dari sugesti kamu atau rasa yakin kamu yang dalam itu. Oke? Dokter itu hanya perantara saja. Kenapa? Kamu juga minum obat pakai doa juga. Ya, walaupun kamu ikhtiar pakai obat tersebut, itu kan bentuk ikhtiar kamu. Dan apakah energy healing juga sama? Oke, jadi kan sekarang banyak sekali yang memang sudah meninggalkan obat-obat kimia tapi lebih mempercayai energy healing. Itu nggak apa-apa sebenarnya teman-teman, itu kan progres. Itu sebenarnya kemajuan loh. Tapi kalau misalkan ada larangan ini itu kayak gitu, ya biarkan saja kayak gitu. Apa yang kamu yakini itulah yang terjadi. Misalnya, kak, aku tuh kalau habis minum kopi perutku langsung pedih karena kamu punya suges seperti itu. Dulu Kapita juga sempat seperti itu teman-teman ya. Karena aku mempercayai seperti itu, kalau habis minum kopi emahku langsung kambuh, perutku langsung panas, dan itu memang terjadi, pedih banget, panas banget. Tapi aku rubah pelan-pelan ya. Saat aku minum kopi, aku bilang, hai kopi, kita bekerja sama ya, kamu baik-baik aja dan aku juga baik-baik aja, izin aku mengkonsumsi kamu, dan izinkan juga gitu air yang masuk dalam mulutku sebagai penawar ya, sebagai penyembuh apapun yang kini aku rasakan. Bismillah, terserah kata-katanya itu di-create seperti apa ya, dimodifikasi seperti apa, terserah. Ini bukan lagi ngajarin yang misalkan mungkin yang baru melihat di room live ini, di room live cerita teman saya akan nganggap ini ajaran apa ya Kak Pita ya. Ya, belajar lagi. Jadi aku belajar dari kakekku, teman-teman. Kakekku kan sebenarnya healer ya. Kakekku tuh healer, banyak sekali memang yang berobat ke beliau itu kalau, tapi kan karena beliau itu punya keahlian untuk mengobati orang yang patah tulang kayak gitu ya. Orang yang punya patah tulang kayak gitu, beliau bisa ini ya, tapi karena kehendak Allah juga seperti itu. Dan memang waktu itu banyak sekali tetangga-tangga atau ya handau-taular atau apapun deh ya, pasien-pasien tuh yang datang ke rumah beliau untuk minta air doa. Dan saat aku belajar tentang hukum semesta dan energy healing, aku jadi tahu jawabannya. Hanya saja kakekku dulu kan gak bisa ngejelasin secara sainsnya gitu ya, suka ngasih doa. Tapi kalau beliau misalkan memberikan air doa kepada cucunya aku ya, kalau misalnya aku nggak percaya, dia tahu, oh dia nggak percaya gitu. Jadi kenapa harus ada rasa yakin di situ, harus ada rasa sugesti di situ ya. Kalau sekarang Kak Pita bisa menjelaskan secara apa yang kita sampaikan nih, perkataan kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, itu kan energi ya. Kita mengucapkan kata-kata baik ya, itu jadi energi baik. Itu jadi energi baik teman-teman. Dan kita transfer energi ini, perkataan atau doa ini ke media air. Siapa yang sering praktek menggunakan media air untuk pengobatan? Misal kamu, kalau Kak Pita suka, misal kok sakit perut kayak gitu ya, Kak Pita lagi jogging sakit perut, terus Kak Pita pakai tangan dulu awalnya sambil mengucapkan gitu ya, maafin ya kalau aku salah sama kamu. Kak Pita bilangnya kayak gitu ya, maafin ya kalau aku zolim sama kamu, aku salah makan gitu ya, aku tidak merawat kamu dengan baik kayak gitu ya, maafin aku, terima kasih telah melengkapi tubuhku lalalala. Kalau pulang dari jogging, Kak Pita tuh langsung buat air afirmasi atau air doa, terus Kak Pita minum, dan itu works banget. Itu jangan heran ya, ini nggak lagi ngajarin yang misalkan kita bisa jadi dukun sendiri ya Kak. Kita bisa jadi healer sendiri, jawabannya yang paling tepat. Kita bisa menjadi healer untuk diri kita sendiri, minimal untuk diri sendiri dulu gitu ya. Halo, ada siapa nih? Ada bahasa Arab, hai fulan fulana. Ada Masjid juga welcome yang sudah hadir. Ada Mojim welcome ya yang sudah hadir. Mojim, izin Kak Pita menyapa-nyapa buat teman-teman yang hadir di sini. Thank you yang sudah hadir. Boleh bagikan ke 10 teman aktif lainnya supaya teman-teman tahu di sini ada cerita teman cerita, tepatnya upgrade diri, tepatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental health. Ada Mimi Tampi. Halo. Stay di sini yang sudah hadir, yuk bagikan ke 10 teman aktifnya. Jadi kalau dulu zaman masa kakek kita ya, namanya kakek aku kan kelahiran tahun 1900 kok 1900 ya? Iya bener ya, 1900 berapa ya?
1920 atau 1900 berapa? Apa 10, nggak ngerti deh kakek Kapita tuh kelahiran tahun berapa. Beliau tidak bisa menjelaskan secara sains gitu ya. Tapi kenapa orang percaya? Kerennya orang zaman dulu itu segala sesuatu kan nggak harus pakai nalar memang gitu ya. Walaupun kalau zaman sekarang anak-anak Gen Z harus yang logik, harus yang menggunakan nalar, ya nggak apa-apa kan, ini bentuk kritis. Semakin kita bertumbuh, semakin kita ingin berkembang, semakin kita smart, semakin kita berwawasan, nggak apa-apa, supaya kita bisa menjelaskan juga sama kayak Kapita kayak gini, akhirnya kan bisa menjelaskan secara sainsnya ya, seperti itu. Lah kalau zaman dulu kakek Kapita gimana? Beliau tidak menjelaskan secara sains, tapi kan kayak warga di sini, para pasien-pasiennya itu mempercayainya gitu ya. Oh, Aki, panggilannya Aki ya, Aki itu punya kemampuan untuk ngobatin yang patah tulang, yang keseleo atau apapun itu ya. Beliau tuh nggak pakai kursus teman-teman ya, nggak pakai kursus kayak gitu. Terus udah tuh yang minta air doanya itu banyak, tapi memang karena mereka memiliki rasa yakin ya. Orang yang memiliki energi besar, dia memberikan doa atau afirmasinya itu works banget. Ya jangan cemburu. Buktinya banyak yang works banget. Dan apakah kamu juga bisa memiliki energi besar? Jawabannya bisa. Oke, jawabannya bisa. Kalau yang muslim gimana kak? Banyakin tazkiyatun nafasnya. Kalau yang non muslim gimana kak? Banyakin bersih hati, bersih jiwanya, bersih pikirannya. Banyakin itu aja udah. Itu aja yang membuat kamu, energi kamu lebih besar. Beda hal orang yang selalu julid, orang yang pendengki gitu ya, orang yang memang selalu berniat tidak baik kayak gitu ya. Bagaimana dia yang ada getarannya di bawah garis, Kapita selalu bilangnya getaran di bawah garis kayak gitu ya. Kayak dia pemarah, dia pembenci, dia suka sedih sekali, kecewa, apa-apa, pokoknya frustasi lalal, itu di bawah garis. Bagaimana dia memiliki energi yang besar? Soalnya dia getarannya di rendah gitu ya. Sedangkan kalau kamu ingin menjadi healer untuk diri kamu sendiri, minimal untuk diri kamu sendiri, yuk kita bergetar di getaran atas ya, di atas netral ini. Apa? Dengan syukur, dengan bahagia, dengan cinta kasih, dengan memberikan kebaikan walaupun cuma senyum kepada orang gitu. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Ketik 1 sayang, bisa dipahami? Buat teman yang baru bergabung di Room Live Cerita, teman cerita, salam kenal dari Kapita. Ada Meta, ada Fitri, ada apa nih, BC, ada siapa lagi? Thank you ya, ada divisi welcome yang sudah di Room Live Cerita, teman cerita. Boleh absen dulu dari kota mana aja, dan jangan lupa love or dulu juga ya, supaya ada notifikasi saat Kapita live di jam-jam berikutnya, dan di follow juga hostnya, di sorak-sorai dulu supaya semangat. Oke, masih bisa katanya? Iya. Tumpang tangan juga. Tumpang tangan gimana? Aku sering tumpang tangan maksudnya. Tumpang tangan tuh gimana maksudnya? Mimit tampuk. Ya, apa tuh? Buat yang baru bergabung, salam kenal dari Kapita. Yuk langsung aja boleh di follow dulu hostnya, dan sesinya lebih lama lagi di Room Live Cerita, teman cerita. Kenapa? Karena di sini tempatnya upgrade diri, di sini tempatnya praktek self love dari biar aware terhadap mental health. Ada Denizil Haryo yang ngintip di luar sana, ada Ren Rafli juga welcome yang sudah di Room Live Cerita. Yang ngintip di luar sana yuk gabung aja langsung masuk ke Room Live Cerita, teman cerita, kita kenalan bareng ya. Dilihatkan tempat yang sakit. Nah iya, nggak apa-apa, boleh. Tangan kita ini ada energinya ya. Bayangin aja teman-teman saat kamu berdoa ya, misal kamu ada di bagian tubuh kamu ya, di titik tubuh kamu itu ada sakit tertentu, kamu berdoa gini sambil bayangkan ada cahaya yang besar sekali, warnanya putih kebiruan, terserah warnanya apa aja, oke, dan kamu izinkan cahaya itu ditempelin ya di bagian kepala, misalnya di bagian leher kayak gitu. Kamu bayangin aja cahaya itu sedang menyinari di bagian titik tertentu ya di tubuh kamu yang sakit itu. Terus fokuskan, tetap sadar nafas, nafasnya lebih pelan ya, maksudnya ya, nafasnya lebih pelan lagi, terus tempelin aja, kemudian dilepaskan ya dengan rasa yakin. Cukup meditasi ini atau kamu memfokuskan ini mudah sekali, sesimpel itu, siapapun bisa melakukan ya, siapapun bisa melakukan ini, siapapun ya, nggak perlu harus meditasi ke gunung, ke pantai kayak gitu ya, ngambil energi siapa, nggak perlu teman-teman. Oke,
Ya walaupun misal kalau aku punya leluhur gimana kak, ya boleh izin dulu ke leluhurnya kayak gitu ya, minta izin kayak gitu kan ya. Tapi dengan rasa yakin kamu bahwa kita ini adalah supernatural, didesain oleh Tuhan sesempurna mungkin ya. Ini bukan keajaiban, bukan magic, bukan kesaktian yang sulit kayak gitu dilakukan. Ini siapapun bisa teman-teman. Tapi ada ya teman-teman, waktu itu Kapita pernah datang ke suatu perkumpulan kayak gitu ya, kita para hipnoterapis. Jadi ada yang pakai energi kayak gitu, terus ada yang ikut mencoba, tapi Kapita tahu oh itu kosong nih gitu ya, ini kosong nih energinya gitu ya, karena tahu, karena terasa kayak gitu ya. Untuk orang yang sering meditasi mungkin teman-teman kepekaannya ada bule lagi, boleh ya Kapita ini, boleh ya, lucu kali Kapita ini. Bismillah. Bulenya itu loh. Itu bulenya masih nggak ketangkep, soalnya dia tuh ngelihat ke sini. Kenapa sih segitunya ya kalau ada bule? Karena di sini kan dekat bandar udara teman-teman ya, di sini dekat. Oke, abaikan ya bule itu ya. Ini excited banget karena emang kalau beda di Jogja banyak kali gitu. Kalau di Lampung tuh jarang sekali. Jadi kayaknya pemandangan yang lucu aja gitu ya. Jadi siapapun kamu bisa melakukan ini teman-teman, bisa melakukan ini. Siapapun kamu bisa melakukan ini. Oke, cukup kamu duduk senyamannya sambil tarik nafas lebih pelan ya, 3 kali hembuskan. Bayangkan di telapak tangan kamu itu ada cahaya ya yang bersinar. Ini kamu itu baru ngomong kayak gini, tangan itu langsung hangat. Oke, ada yang merasakan kehangat. Oke, bayangkan di telapak tangan kamu ada cahaya itu membesar. Oke, terasa makin berat di telapak tangan kamu. Izinkan cahayanya ya kamu bawa ke bagian tubuh kamu yang ingin kamu berikan cahaya itu. Misalkan di kayak telingaku lagi bermasalah Kapit, oke, dikasih di telinga, misal kayak gini ya. Terus sambil konsentrasi, sadari nafasnya juga, konsentrasi, bayangkan ya cahayanya terus menyinari ya, mengisi ke bagian, merilis, melepaskan keterbatasan atau rasa sakit itu. Kapita bilang rasa sakit itu keterbatasan ya. Terus disinari. Walaupun dia bilang, wah kak kalau dikasih tahu rumus kayak gini nanti puskes tutup kak, rumah sakit tutup. Ya yang percaya aja, makanya untuk yang percaya aja. Kan banyak juga yang nggak percaya. Aku mah percaya cuma sama dokter aja lah, aku mah percaya sama obat kimia aja, aku mah terserah ya. Di sini nggak ada pelarangan, makanya disebutnya ini apa, pengobatan alternatif. Disebutnya pengobatan alternatif, itu nggak dilarang ya, diperbolehkan seperti itu ya. Oke. Kalau susah ngebayang cahayanya, latihan terus sayang, latihan terus. Kan kalau susah ngebayanginnya, kamu boleh ngeliat lampu dinyalakan dulu, sekelarnya dia nyala ya. Nah, kamu udah dapet tuh gambar lampu itu, langsung kamu pakai. Boleh di follow dulu Kapitanya, buat temen baru bergabung, di follow dulu sayang hostnya, di follow dulu. Ada Marina, welcome ya. Ada Ezi, ada, maaf kalau Kapita salah, ada Muhammad, ada siapa lagi, Zer apa, maaf ya kalau Kapita salah panggil nama, soalnya ini kerudungnya warnanya soft sekali, sulit ya. Di follow dulu sayang ya. Jadi kalau yang sulit membayangkan cahaya, boleh kamu nyalakan lampu dulu ya. Kamu lihat dulu, kamu udah tahu gambar cahaya seperti apa. Akhirnya kamu pejamkan mata, kamu udah tahu gambar cahaya ya. Langsung sadari nafas, tarik nafas pelan, hembuskan lebih lembut lagi, yuk 3 kali. Kemudian boleh tangannya di sini. Sebenarnya praktek seperti apa tuh ya teman-teman, dalam praktek itu bebas teman-teman. Kalau Kapita mengajarkan yang bisa teman-teman ikuti aja dulu sekarang. Oke, bayangkan ada cahaya di telapak tangan kamu. Bismillah, ini adalah cahaya Tuhan ya. Ini adalah energi Tuhan, energi semesta tanpa batas, energi healing ya, yang bisa memulihkan. Denganmu aku berserah. Ya, kalau kalian yang muslim boleh pakai bismillah. Oke, seperti itu. Bawa cahaya itu ke area titik bagian tubuhmu yang sedang merasa tidak nyaman atau rasa sakit. Oh, aku lagi sesek nih kak. Oke, dikasih, disinarin. Gitu ya. Oke, seperti itu.
siapapun bisa melakukan. Ini nggak harus indigo, nggak harus kamu cari sampai ke Gunung Lau, ke Gunung Lawe, ke air terjun Lalaan atau kemana, nggak perlu. Siapapun bisa. Buat teman yang baru bergabung, salam kenal dari Kavita, boleh di follow dulu hostnya. Hai, salam kenal dari Kavita teman-teman. Di sini sesinya lebih lama lagi karena di sini tempatnya upgrade diri, tempatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental health. Masuknya ini adalah ke pengobatan alternatif. Banyak orang yang pulih cuman dari media air ya. Kalau pakai media air gimana Kak? Ambil gelasnya ya, isi airnya, terus kasih doa kamu. Ingat ya, perkataan kita ini kan ada energinya. Apa yang kita pikirkan tuh kan berenergi, apa yang kita rasa berenergi. Saat kita menggabungkan keseluruhannya ya, menggabungkan keseluruhannya dan menyelaraskan keseluruhannya dengan rasa yakin, terus kita kasih ke air ya, bilangnya terima kasih untuk sehatku, terima kasih untuk tubuh sempurna, terima kasih untuk rezeki yang berlimpah, terima kasih. Kami tuh bisa pakai kata-kata terima kasih ya. Kemudian baca, terserah teman yang mau pakai Al-Fatihah boleh, mau pakai Bismillah boleh, yang agama lain juga cukup kata-kata afirmasi, terserah. Terima kasih Tuhan telah berikan aku kesempatan, lalala, terus sebutin terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian diminum. Oke, kenapa ini juga works? Karena bagian tubuh kita 75% atau 80%-nya adalah dari komponen air, dan kita tawarkan juga dengan air gitu ya, dengan air. Makanya nggak heran kalau ada orang yang misalkan berobat nih alternatif dikasih air, kasih air. Makanya pastikan juga teman-teman kamu bisa sendiri, pastikan kamu bisa sendiri gitu ya, kamu bisa sendiri kasih air sakti, air energi atau air doa. Kami tuh biasanya ngomongin air afirmasi atau air energi atau air doa, ini sama aja ya. Bisa teman-teman praktek, coba ketik 2. Kami pengen tahu apakah teman-teman yang ada di room live cerita teman cerita ini bisa menyimaknya dan bisa tersampaikan apa yang kita sampaikan. Coba ketik 2, boleh? Ada interaksi di sini sayang ya. Coba sini. Salam kenal dari Kavita. Buat teman yang baru bergabung di room live cerita tempat cerita, boleh di follow juga hostnya, boleh juga absen dulu dari kota mana aja, dan jangan lupa love orange juga supaya ada notifikasi saat Kavita live di jam-jam berikutnya. Stay tune-nya lebih lama lagi karena di sini tempatnya upgrade diri, di sini tempatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental health. Dan sutin kali ini ada Ning Yuli juga welcome yang sudah hadir, Jalur Langit juga welcome yang sudah hadir, ada Niko juga welcome, ada siapa nih, aduh namanya sulit kali ya Kavita, aduh karena warna bajunya Kavita cerah jadi kesulitan baca namanya. Ada Gria juga welcome yang sudah ada Hamnika Hamka welcome yang sudah ada, Oral juga welcome yang sudah hadir, Oral lebih ya. Rika, boleh ada pertanyaan, boleh teman-teman ya. Apakah bisa melakukan sendiri? Jawabannya bisa. Nah, bagaimana Kak kalau misalkan aku ingin merilis, aku anxiety, aku banyak banget OVT gitu ya, overthinking banget kayak gitu ya. Sedangkan kalau curhat aku takut jadi bumerang ya, aku nggak punya teman curhat yang dia sendiri bisa mendengarkan dengan bijak kayak gitu. Dia suka nyimpulin, buru-buru nyimpulin kayak gitu ya. Oke, kita gunakan praktek ini ya, ini juga works banget, yaitu apa? Journaling, menulis untuk kesembuhan. Kita praktek journaling. Gimana caranya? Menulis apa yang ada di pikirmu dan apa yang ada di rasamu. Aku sedang merasa sedih, misal kayak gitu ya, karena aku nggak tahu kayak gitu ya, apakah aku bisa membayar angsuran, misal kayak gitu ya, terserah teman-teman. Aku sekarang sedang merasa takut karena anakku sedang membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi aku nggak tahu jalannya harus. Kak, yuk ditulis apa yang ada di pikiranmu, itu dituangkan lewat tulisan. Ini works juga teman-teman, ibaratnya ya teman-teman, saat kita menulis itu seperti lagi narik benang merah, tapi ditarik benang merah itu ke dalam tulisan. Kenapa saat menulis, saat sudah selesai menulis itu pasti akan lebih terasa lebih lega. Karena apa? Yang tadinya benang merah itu ya, yang kusut di dalam tubuh kamu, dalam pikiran kamu itu ya, kayak gitu ya, ditarik dari tangan kamu ini ya, jadi tulisan.
Pas sudah ditulis, kok cuma 2 baris doang ya kak ya? Padahal kalau belum ditulis kayaknya ruwetnya minta ampun ya. Kamu nggak bisa lepas dari pikiran itu. Gimana angsuran ini, gimana biaya anak sekolah, gimana kuliah anak-anak, gimana besok, gimana lalak, gimana gitu ya. Saat kamu sudah menuliskan ternyata, ya ampun, kamu dari kemarin berbulan-bulan, berminggu-minggu numpuk dalam kepalaku, ternyata saat ditulis cuma 2 baris doang. Ini caranya ya teman-teman, menulis untuk kesembuhan. Siapa di sini yang sudah mempraktekkan aktif journaling? Ada? Boleh absen dulu. Salam kenal dari Kak Vita buat teman yang hadir. Ada Andri, welcome yang sudah hadir. Ada Riansa juga, ada Abdul, welcome. Ada Mami juga ya. Ada yang mempraktekkan ini teman-teman, journaling? Ada absen dulu, coba. Salam dari Kak Vita buat teman yang baru bergabung. Ada Intan juga, ada Awuk ya. Boleh di-follow dulu hostnya teman-teman saya. Kayak auranya kok auranya kok suram kali gitu. Kok auranya tuh ini apa namanya? Kelabu gitu ya. Kok auranya itu tidak, pokoknya nggak cerah deh kayak gitu kan. Ternyata dari apa? Pusing sendiri karena nggak tahu caranya. Mulai sekarang siapa yang mau janji mau journaling? Coba sini. Yuk typing teman sayang. Biar terbaca algoritma, kamu juga sebagai akun yang aktif. Jadi bukan Kapita aja yang aktif. Sudah mulai jurnal, halo blooming ya. Halo beauty ya. Journalingnya tiap hari sayang. Journalingnya tiap hari. Ya. Mau kamu lagi sedih, ditulis, dituangkan. Ibarat benang kutan otak kamu atau dan hati kamu tuh lagi dikeluarin lewat tulisan. Teng gitu ya. Seperti saat kamu sudah tulis, oh ternyata segini aja. Oke, siapkan buku dan alat tulis, tuliskan apapun yang sedang kamu rasakan tanpa sensor, tanpa edit. Kamu lagi kesel nih, aku kesel banget sama ayahnya anak-anak, aku kesel banget sama teman aku kesel banget nih sama anak aku yang kedua nih, dia susah banget diomongin lalala. Nggak usah diedit, tanpa edit. Berani teman-teman? Berani? Ayo, yuk kita berinteraksi sayang. Berani? Berani enggak? Ya. Welcome sudah ada Wayan juga, welcome yang sudah di room live cerita teman cerita. Thank you ya buat teman yang sudah di room live cerita teman cerita. Stay tune-nya lebih lama lagi karena di sini tempatnya update diri, di sini tempatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental health. Jadi brandam, tuliskan nama semua, tuliskan semua yang ada di pikiran kamu 5-10 menit aja. Bentar banget ya. Ya ampun kak, kalau tahu rumusnya kayak gini aku dari dulu nulis. Ya, ternyata rumusnya cuma 5 menit sampai 10 menit doang, nulis di buku, nulis di kertas. Ya Allah, ternyata aku bisa lebih segar, lebih bugar, lebih mental health. Terus apa? Gratitude atau bersyukur, tuliskan 3-5 hal dalam setiap hari. Halo Kebumen, hadir Titi ya namanya, boleh di follow Kapita saya. Ada Mom juga, welcome ya. Ada Iron Man, halo welcome. Ada Dokter Oji, oh welcome sudah hadir. Ada Ora juga, Ora salam pagi, selamat pagi. Ada siapa dah namanya susah karena Kapita pakai bajunya cerah sayang. Ada Flare ini buat naikin frekuensi kamu sayang, naikin energi kamu, ngebesarin energi kamu juga. Nanti semakin works lagi bikin air doanya ya. Oke, ntar energi healingnya, self healingnya works lagi. Kenapa? Karena kamu sudah naik frekuensinya yang tadinya gundah gulana, cemas terus, pusing terus, sedih terus, galau terus gitu ya. Kayaknya wah hidup kamu tuh kayak berasa berat kayak gitu ya. Kerasa orang lain kenapa sih happy, kenapa sih orang di konten-konten sana jalan sini hahaha, kok aku mau pusing banget ya gitu ya. Hey, pura-pura bahagia tuh emang gampang ya. Pura-pura bahagia tuh gampang. Pura-pura bahagia itu mudah ya. Yang pura-pura sehat itu sulit loh. Siapa yang bisa pura-pura sehat sedangkan mentalnya lagi gak baik-baik aja? Siapa? Pura-pura bahagia, hahaha, foto-foto enak gitu, jalan-jalan tuh itu pura-pura bahagia, mudah sekali. Tapi pura-pura sehat itu sulit kali. Masa bilang sakit kepala tapi kamu ngomongnya selalu aku baik-baik aja, padahal kamu lagi sakit lambung parah sekali, lagi sesak nafas, kamu bilang aku baik-baik aja. Gak
Gak bisa pura-pura sehat sayangnya. Ada Nur Hidayah ya, welcome yang sudah hadir. Gak bisa, bener ya, pura-pura sehat itu gak bisa. Tuliskan 3-5 hal yang kamu syukuri hari ini, dan tuliskan surat untuk diri kecil kamu. Dulu kecil kamu seperti apa? Ya, dulu kamu mungkin pernah merasakan kesedihan pertama kali, sedih karena orang tua kamu. Aku merasakan sedih pertama kali gara-gara aku tinggalkan ibuku, ya. Beliau pergi misal keluar kota kayak gitu, aku udah minta please jangan pergi, aku besok ujian kayak gitu, tapi ibuku begitu aja pergi. Terus bapakku juga sama, bapakku jarang pulang, padahal aku pengen banget gitu ya, jalan pagi atau misalkan liburan sama ayahku gitu setiap weekend misal kayak gitu ya. Tulis ke surat kecil kepada diri kecilmu, ungkapkan sayang kepada diri kamu yang dulu itu. Bisa teman-teman? Halo, ada Destiana. Ini Destiana mana nih? Ini Destiana mana? Destiana yang mana nih? Ya. Teman Kak Pita bukan Desti. Destiana. Oh, Destiana. Welcome ya. Buat Desti. Oke, ada Roni juga welcome yang sudah hadir. Ya, buat teman yang baru gabung boleh di-follow dulu hostnya sayang. Stay tune-nya lebih lama lagi karena di sini tempatnya upgrade, di sini tempatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental health. Kamu tuliskan surat untuk diri kecil kamu dan ungkapkan sayang. Hai Desi sayang, ya. Aku mencintaimu tanpa syarat. Hai Puspita sayang, aku menerimamu dengan keseluruhan dirimu. Aku mencintaimu tanpa syarat. Aku terima dirimu apa adanya. Gitu ya. Buat surat kecil untuk dirimu. Ya, buat surat untuk diri kecil kamu. Ungkapkan sayang. I love you. Thank you. Gitu ya. Terima kasih ya. Kamu sudah membersamaiku. Terima kasih ya. Ucapkan kata-kata sayang. Terus kemudian apa? Afirmasi positif. Inner child. Kita lepasin inner child kita, afirmasi positif. Yang biasanya kita bilang selalu, kenapa aku selalu sial? Kenapa aku selalu mendapatkan orang yang salah? Kenapa aku selalu berkenalan dengan orang yang salah? Kenapa setiap bisnis selalu tidak berjalan baik kayak gitu? Kenapa gitu ya? Sekarang afirmasi positif ya. Berikan apresiasi pada diri kamu sekecil apapun. Sekecil apapun. Kamu hari ini bisa ngejualin satu item barang, kamu misalnya affiliate, itu kamu kasih apresiasi kepada diri kamu. Hey, thank you. Wow, keren men. Thank you ya. Gitu. Apresiasi, aduh. Sekecil apapun ya. Prestasi kamu, walaupun misal kamu hari ini berhasil ya menjual, walaupun misal belum berhasil tapi kamu udah berani ngonten, itu kamu kasih apresiasi juga. Halo, ada Halimah. Siapa nih namanya? Fatimah atau Halimah? Bisa teman-teman coba typing di sini, bisa? Ada Eko juga welcome, ada Asi juga welcome yang sudah hadir. Bisa teman-teman? Mengapresiasi diri. Jadi afirmasi ini positif ya, afirmasi positif itu untuk inner child kamu. Tapi mulainya dengan apa? Berikan kontribusi, salah ngomong kapit, apa namanya tadi? Apresiasi sekecil apapun untuk diri kamu. Good job ya, sudah bisa bangun lebih pagi. Itu apresiasi sayang. Good job ya, hari ini mau bisa mendengarkan podcast lebih lama. Kasih apresiasi karena kamu sulit mendengar misalnya. Kasih apresiasi ya buat temennya baru bergabung. Salam kenal dari Kapita, boleh absen dulu di sini dari kota mana aja. Kapita aja menyapa ya. Ada ini Wiwi juga welcome, ada Deluha juga welcome, ada Mama welcome yang sudah ada Ria juga welcome, ada Hari welcome. Buat temen yang baru bergabung, salam kenal dan boleh di follow dulu hostnya sayang ya. Oke. Mau teman-teman coba typing di sini dong, kita interaksi. Mau berikan apresiasi ke sekecil sekarang udah berani dandan, cakep keren lucu sekarang kamu sudah berani misal kayak gitu ya, pakai baju warna-warni, keren, cantik, lucu, imut, Berikan apresiasi kepada diri kamu sekecil apapun ya.
nggak kamu ngomongin muka gue bopeng ya, kulit gue kurang cerah lah, badan gue gelambir-gelambir lah, muka udah mulai kerut-keriput lah. Beda. Ke energi kamu, ke tubuh kamu juga beda. Kamu jalannya jadi nggak percaya diri, kamu nganggap kamu itu tidak layak gitu ya. Tapi saat kamu memulai untuk coba mengucapkan kata-kata baik untuk diri sendiri, mengapresiasi hal kecil. Thank you ya, sudah berani nih pakai warna lipstick ya. Lebih muda nih, cakep banget, lucu loh. Makasih hari ini ya. Sudah mau senam tipis-tipis, keren ya. Mau dengerin misalkan ceramah tiap pagi, atau misalkan denger khotbah ya dari televisi, atau dari ustadz, atau dari romo, dari apapun itu, kamu sudah berani. Jadi kasih apresiasi. Thank you ya, sudah masak pagi. Kasih apresiasi kepada diri kamu sendiri. Berani teman-teman? Ketik 2 sayang, ayo ketik 2. Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau berubah? Ya, siapa yang ingin merubah nasib, maka rubah dulu energinya dengan memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Ketik 2. Ada Titi welcome yang sudah hadir, ada Toko juga welcome ya. Ketik 2. Ada Raja welcome, ada Tiara welcome. Salam kenal dari Kapita, boleh absen dulu dari mana kota mana aja. Halo dari Gorontalo adakah? Dari Sulawesi, dari Jawa Timur, halo. Dari Jogja, dari Semarang juga welcome yang sudah hadir. Dari Bekasi, dari Tangerang, halo. Dari Padang, dari Minang, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Aceh juga welcome yang sudah hadir ya. Halo. Salam kenal dari Kapita, boleh di follow juga hostnya, jangan lupa ya. Ketik 2, berani praktik teman-teman ya. Afirmasi positif ini biasakan jadi pola rutin. Dulu Kapita gimana asal bisa afirmasi, latihannya tiap hari itu, misalkan pagi 10 kali dulu ya, siang 10 kali, malam 10 kali. Ngucapinnya apa? Terima kasih untuk kita yang sudah lalala gitu. Biasa kan mengucapkan terima kasih ke diri sendiri. Terima kasih gitu ya. Aku cantik, terima kasih aku selalu bahagia, terima kasih aku selalu sehat, terima kasih aku selalu semangat. Gitu kayak ucapin kata-kata baik untuk diri sendiri dulu. Orang yang selalu mengucapkan kata-kata baik kepada siapapun itu karena dia biasa berlatih untuk dirinya sendiri dulu. Tapi orang yang selalu mengucapkan kata-kata negatif untuk orang lain, kata-kata kotor, kasar gitu, hate comment, karena dia biasa mengucapkan kata buruk untuk diri sendiri. Jadi itu kan cerminan dalam dia, refleksi dalamnya dia, proyeksi dari dalamnya diri dia gitu ya. Kalau kamu ketemu dengan orang yang selalu kok orang tuh ngumpat terus kayak gitu ya, marah-marah mulu gitu ya, ngomongin orang terus, itu ya udah refleksi dari dalam diri dia ya. Dia kecewa dengan dirinya sendiri, dia ada luka, dia belum pulih. Tapi beda hal orang yang sudah membiasakan ucapan kata-kata baik, kata-kata positif ya, doa-doa baik untuk diri sendiri, biasanya yang diucapkan untuk orang lain juga doa kebaikan. Siapa yang berani afirmasi positifnya dilatih yuk, pagi, siang, sore, awalnya 10 kata kayak gitu ya, terus diulangi lagi. Siapa yang berani? Ketik 2 sayang yuk. Buat yang baru hadir di sini boleh follow dulu host saya. Salam kenal, selanjutnya lebih lama lagi karena di sini tempatnya update diri, tempatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental health. Kapita izin menyapa, kalau masih bisa membaca aja Bontot juga welcome. Ada Normawati mana nih? Ada Normawati welcome yang sudah hadir. Ada Anis juga welcome yang sudah hadir. Ada Yeti juga welcome ya. Yang ada Ayumi juga welcome yang sudah hadir di rumah. Boleh di follow dulu host ya. Kasih sorak-sorak di follow dulu hostnya teman-teman. Boleh absen dulu dari kota mana aja. Ada dari Palembang nggak di sini? Tadi ada yang dari Palembang udah absen. Oke. Ada dari Bandar Lampung, boleh absen dulu di sini. Ada dari Jambi, ada dari Tangerang. Halo, salam kenal dari Kapita ya. Boleh di follow dulu hostnya, dan selanjutnya lebih lama lagi di Room Live Cerita Teman Cerita, tempatnya upgrade diri, tempatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental. Sampai kali ya viewersnya. Oke. Ada terus apa? Setelah kita membiasakan afirmasi atau doa baik untuk diri sendiri dulu ya, itu nanti akan tercermin. Melihat orang lain tuh pasti doa kayak gitu ya. Yaitu apa? Urgent letter. Tulis surat kepada orang lain yang pernah menyakiti atau kamu pernah dibuat nggak nyaman. Kamu tulis surat itu ya, tulis kemudian bakar atau sobek
Itu adalah simbol kepada semesta bahwa sudah selesai. Sakitnya juga udah beres, ya. Kan kamu sering ngungkit-ngungkit ya, udah 20 tahun yang lalu, benar nggak? Bukan ngungkit-ngungkit padahal udah 40 tahun yang lalu. Ih, dia ya dulu waktu kecil ya pernah ngelucutin baju aku, dia pernah ngata-ngatain orang tua aku, dia pernah lalalala kayak gitu ya. Karena memang belum dirilis. Ya, belum dirilis. Sakit hati, kamu kemana sudah masuk? Kamu kemana sudah masuk? Kapita bilang makin sakit hati nanti kamu. Sakit hati, oke ya. Oke, jadi mau nggak teman-teman? Kamu kan banyak sakit hati nih, yang sakit hati ya, yang namanya akun sakit hati. Kamu kan banyak sakit hati. Mau nggak nulis surat untuk orang yang bikin kamu sakit hati? Di sini tuh stay-nya untuk kamu bertumbuh belajar, bukan untuk rawang-rawang. Ya, ya. Coba cowok ini ternyata galau kali kamu, lemah kali ya, lemah. Oke, mau nggak kamu merilis rasa sakit hati kamu dengan menulis surat untuk orang yang pernah kiranya kamu bikin ini sakit hati, gitu ya? Wah, dia pernah nyakitin aku diputusin pacar aku, namanya Rina. Tulis surat buat Rina tapi jangan disampaikan ke dia ya. Kamu tulis aja, Rina, kenapa sih kamu tuh dulu kok nyakitin aku? Padahal aku tuh udah banyak berkawan sama kamu. Aku tuh udah banyak keluar uang. Lalalala. Kamu tuh bener-bener nggak ngehari lalalala. Sobek, hanguskan, leburkan, bakar, menyobek dan hanguskan itu adalah simbol pada semesta bahwa selesai, sudah selesai, ya. Beda hal sama kamu yang sekarang masih terus megangin, menggenggam, ya, seolah-olah gini, kamu tuh kan udah ditujah, ya, ibaratnya seperti ini, kamu udah ditusuk, udah ditujah, pisaunya itu yang mampu kamu tarik, kamu cabut lagi, tapi kamu pegangin terus. Nah, seperti itu. Tapi itu puluhan tahun kamu pegangin, ya. Malah pisaunya tuh kamu tancep lagi ke dada kamu. Kamu cabut, tancep, makin sakit. Nah, itulah rasanya. Siapa yang masih menggenggam rasa sakitnya, ya, itu juga yang akan menghambat jalannya atau aliran rizkimu, aliran jodohmu, aliran kelimpahan dan kesehatan. Orang-orang yang memiliki sakit-sakit kronik, walaupun ini tidak bisa generalisir, pasti dia punya sakit hati atau luka, kayak gitu ya, yang belum tazkiyatun nafas atau belum dipulihkan, belum dibersihkan. Dia nggak ngampunin. Dia juga belum bisa ngelupain karena terus-menerus muter-muter di situ. Yuk, jadi caranya gimana? Caranya mudah sekali, simpel sekali. Kamu bisa melakukan ya. Seperti ini teman-teman, tulis surat kepada orang yang pernah menyakiti kamu. Entah itu orang tua kamu. Pertama orang tua dulu deh. Pasti kan orang tua lah ya yang pernah buat kita sakit hati. Karena beliau adalah orang pertama yang kita kenal, pasti ya. Seperti itu ya. Tulis surat ke orang tua dulu deh. Ya. Misalnya Kak Pita nih. Kak Pita dulu pernah sedih sama bapak. Ya, bapak itu nggak ngebolehin Kak Pita main BP-BP-an. Jauh dulu kan ada BP-BP-an tuh ya. Mungkin nggak suka karena berantakan. Jadi beliau tiap pulang kerja, Kak Pita lagi main BP-BP-an, pasti ya marahnya nggak ngamuk sih, cuman intinya melarang. Aku beresin. Nah, pokoknya kan dalam anak kecil, benak anak kecil tuh nganggapnya, loh kok aku nggak boleh mainan sih, kayak gitu ya. Terus aku punya boneka. Bapakku tuh nggak pernah beliin aku boneka. Aku punya boneka dikasih sama uwa aku, gitu ya. Boneka itu dikasihin ke orang lain, ke anak orang. Wah, itu sakit hatinya luar biasa, ya. Tulis surat buat bapak, buat orang tua ya, buat ibu misalnya. Ibu dulu apa? Oh, pernah ngabain, misalnya pernah nyuekin, kayak gitu ya. Apapun ya, ceritanya beda-beda. Pasti setiap kita tulis surat buat ibu, gitu ya. Oke, nanti kita lepaskan dengan cara apa? Menulis tanpa edit ya, tanpa edit. Nggak usah, nggak apa-apa kok Bu, aku udah maafin kok. Jangan, tulis aja dulu lukanya, tulis dulu rasa sakit kamu, sedih kamu. Karena pertama kali kamu merasakan sedih pasti kan dari orang tua. Namanya kita pasti yang mengenal pertama kali itu kan kita orang tua kita ya. Kita mengenal di dunia ini pertama kali pasti kita kenal orang tua kita dulu. Entah kalau kamu yang yatim piatu mungkin kakek, nenek, mungkin paman bibi ya. Kalau yang yatim piatu waktu misalkan orang tuanya atau ibunya meninggal saat kamu dilahirkan, kayak gitu. Jadi tulis surat
ya kepada orang yang pernah kiranya buat kamu sedih atau sakit. Kemudian tanpa edit selesai bikin suratnya, dihanguskan, dirobek atau dibakar ya. Ini simbol kepada semesta bahwa sudah selesai perilisan ya, ini proses perilisan. Ada yang mau bertanya boleh di sini sayang. Ada Nona, ada Lavin, halo welcome, ada Wedi welcome yang sudah di room live cerita atau cerita. Ramai kali di sini. Makasih ya buat teman-teman ya. Oh my god. Ya, terima kasih ya. Buat teman-teman ada yang mau bertanya boleh. Ada angkringan, halo, welcome sudah hadir. Ada yang mau bertanya boleh sayang. Ada Kaila, ya. Kemudian apa setelahnya teman-teman? Yuk kita latihan meditasi mindfulness, cukup fokus dan amati nafasmu saja. Sanggup nggak kira-kira? Kalau kita nggak ngeliat ada tap like di sini sayang, kontribusinya mana? Yuk bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwa jemari kita itu sehat, tubuh kita itu berguna, daya. Tap like-nya. Ini kan tadi ada bersyukur ikon ya. Oh sinyalnya Kak. Oke. Coba teman-teman tuh stay tune nggak sih di sini? Biar teman-teman tuh robot kan? Bukan maksud. Aku promosin dong bukunya. Aku boleh cek sound cek sinyal apakah baik-baik aja buat teman yang udah stay tune di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay tune lama di sini. Salam kenal dari Kak Pita. Dan Oke, halo, ada Happiness juga welcome yang sudah di rumah cerita teman cerita. Selamat pagi. Oh ya, selamat Hari Kartini buat Kartini Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Stay tune di sini lebih lama. Oke, ada pertanyaan boleh ya tentang energy cleansing ini? Ada pertanyaan boleh, silakan. Mumpung masih ada waktu, silakan teman-teman kita buka room pertanyaan di sini. Ada yang mau bertanya sampai sini? Meditasi mindfulness, kita latihan meditasi mindfulness. Ada yang sudah merutinkan meditasi di sini sayang? Coba ini apa namanya absen dulu. Apakah sinyalnya juga baik juga nggak? Ngelek ya? Ada Nona welcome yang sudah hadir. Kami tuh banyak sekali ya kehilangan teman-teman yang dulu stay tune di sini di room live ya. Mungkin semakin berkembang bertumbuh, tapi kami tetap bahagia. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Yuk putar. Bagus sekali, hembus pelan. Ini udah tenang banget kayak udah mulai yang lain kayak gini. Fokus saja ke nafas ya. Yang tadinya berisik, yang tadinya lalu-lalang ya, yang tadinya sulit untuk berpikir tenang, berpikir baik-baik gitu ya, tadinya pengennya pokoknya mikirnya buruk-buruk terus, dengan mindfulness hadir putusnya
dan merasakan setiap sinyal dari tubuhmu. Ingat ya, merasakan setiap sinyal dari tubuhmu. Apa yang dirasakan? Saat kamu terus fokus dalam meditasi kamu dan nafas kamu itu, apa yang kamu rasakan? Fokus saja, amati saja. Gitu. Oke, ada yang mau latihan atau sudah mempraktikkan nih? Coba typing di sini. Silakan. Kamu tuh nggak lama-lama di sini. Oh ya, bentar lagi ya. Bentar lagi. Nggak lama-lama karena mau ngonten. Ada yang bertanya, boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, tanya ini aja, kabar hari ini ya. Kita sampai sini dulu materinya karena masih panjang sekali sebenarnya teman-teman ya. Ada mindfulness, ada tapping ya, tapi ini lanjut besok karena panjang sekali. Oke, kita mau cek energi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini love of symbol sayang. Oh, kenapa itu hidup sendiri? Janganlah sampai engkau berlalu. Aku diambil orang. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Jangan biarkan aku menunggu. Oke ya, kita cek energi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki adakah? Atau wah, ini tentang sesuai ya dengan tema hari ini. Oke, kamu ada kesempatan ya untuk mendapatkan goals kamu itu, tapi ciptakanlah bahagia mulai hari ini ya. Oke, bahagia itu pilihan, bahagia kita yang menciptakan, dan mulai hari ini dan seterusnya ucapkan kata-kata ini, aku memilih bahagia. Mulai hari ini dan seterusnya aku memilih bahagia. Oke, ampuni diri kamu sendiri. Oke, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, ampuni dirimu dan berterima kasihlah. Wah, kalau nggak ketemu sama si A yang kemarin, aku nggak ketemu sama B yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan, dan ternyata banyak sekali kebaikan dari yang si B ini. Ternyata harus aku lewati dulu, ketemu sama si A dulu, maksudnya kayak gitu ya, ketemu A dulu baru ketemu si B. Wah, nggak akan pernah aku sesali ini karena sudah bertemu dengan yang B, tapi harus lewat si A dulu, jadi nggak ada penyesalan akhirnya. Jadi coba kamu lepaskan ya, yang sudah pernah berlalu itu cukup anggap itu mimpi, sudah selesai. Tapi mindfulness hari ini, detik ini sepenuhnya hadir seutuhnya ya, itu sudah berlalu. Dulu kamu pernah sakit, tapi kan sekarang enggak. Oke, karena setelah kamu mengampuni diri kamu ya, juga mengampuni masa lalu kamu akan menerima ya jalan yang terbuka, keberlimpahan, kesehatan, cinta, dan apapun sebutannya itu bertubi-tubi. Karena apa? Alurnya, jalannya ya, salurannya sudah kamu buka, sumbatan-sumbatannya. Dari apa? Rasa benci tadi itu, rasa kesal, penyesalan itu sudah kamu buka. Sekarang sudah saatnya kamu menerima aliran keberlimpahan. Aku siap menerima aliran keberlimpahan, kesehatan ya, rizki, uang, jodoh, apapun sebutannya, anak yang ingin memiliki anak. Oke, dan jangan melekat. Itu aja pesan semesta pagi hari ini ya. Tidak melekat. Tidak melekat. Tidak melekat itu apa? Ya tadi, sakit hati terus. Itu melekat. Atau selalu punya keinginan yang aku pengen ini, tapi itu cukup membebani kamu. Yuk, lepaskan rasa keinginan itu, karena itu termasuk juga kemelekatan. Kak Beta bentar aja di sini. Yuk, 1 menit lagi. Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dari Kak Beta. Oke, Date. Oke, ini ada pesan lagi.
death, semuanya sudah berlalu. Death itu bukan berarti serta-merta meninggal ya, tapi ini adalah kamu yang sudah bangkit dengan dirimu yang sekarang. Cukup bandingkan diri kamu hari ini dengan diri kamu yang kemarin, atau diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang masa lalu, bukan membandingkan dengan orang lain. Makanya kamu nggak ada rasa sedih ya melihat orang lain maju, lihat orang lain bahagia, orang lain mencapai goals itu, kamu nggak ada rasa keki, iri, hasad, dengki, nggak ada. Tapi justru cukuplah kamu bersyukur untuk diri kamu hari ini dan bandingkan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Sekarang lebih mindfulness, sekarang lebih banyak maaf, sekarang lebih banyak cinta, sekarang lebih siapapun yang pernah hadir itu dikasih sending doa energi cinta kayak gitu ya. Indah ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kapta izin undur diri, besok gabung lagi di Room Love Cerita Teman Cerita, kita bahas tentang hukum semesta. Oke, karena setiap harinya temanya berbeda-beda, makanya saya lebih lama lagi jam 7 atau jam 7.30 kita mulai live-nya ya. Hadir lagi, jangan follow orang sekarang, di follow juga host ya. Boleh di follow, mau dilanjut atau kami pengen tahu animo dari teman-teman. Mau diterusin atau off sekarang? Kami mau turun soalnya. Coba typing di sini. Kalau nggak ada responnya berarti kita sudah dulu ya. Kita gabung besok lagi, kita stay lagi rame-rame lebih lama lagi, karena di situ tempatnya upgrade diri, di situ tempatnya praktek self love dan lebih aware terhadap mental health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tambah cerita disiarkan langsung dalam saya Sang Bumi Wajurai. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you ya. Besok ketemu lagi.